Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari Mat Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke teman-teman, kali ini kita akan share pada teman-teman review ulang ya untuk pembahasan soal P3K guru SD, terutama ini untuk soal HOTS hitungan. Apa saja yang ada di isinya pada konten kali ini, silahkan simak baik-baik penjelasannya dan selamat belajar. Oke, sekedar informasi teman-teman, bagi teman-teman yang telah membeli ebook P3K versi Kemdikbud atau ebook kedua yang diproduksi oleh dari Mat Channel, silakan teman-teman untuk konfirmasi ke nomor admin yang tempat pemesanan yang teman-teman dulu ya. Oke, untuk mendapatkan akun tryout online gratis versi PPK LMS Kemdikbud ya. Ini bagi teman-teman yang sudah pernah membeli ebook Kemdikbud. Nah, bagi teman-teman yang belum membeli ebook Kemdikbud dengan memiliki akun tryout online gratis untuk versi Kemdikbud ini, silahkan teman-teman beli aja ebooknya, nanti dapat akun gratis untuk berlatih soal-soal yang ada di tryout Kemdikbud gitu ya. Cukup. Kemudian soal berikutnya, Cindy mengerjakan suatu pekerjaan, selesainya 2 hari. Firman itu pekerjaan yang sama 3 hari. Teguh menyelesaikan waktunya 4 hari dengan pekerjaan yang sama. Jika mereka akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka pekerjaan itu akan selesai pada waktu titik-titik. Apakah A 22 jam 9 menit, B 1 hari, C 1 hari 50 menit, D 23 jam, E 22 jam 15 menit. Nah teman-teman, ini kelihatannya sudah pernah kita bahas ya. Coba kita ulangi lagi. Bagaimana kalau ada 3 orang bekerja bersama-sama? Nah, kita sudah membuatkan rumus bakunya kemarin ya. Itu yang atas tinggal kalikan saja, 2 kali 3 kali 4. Yang bawah adalah jumlah dari kombinasi masing-masing perkalian angka-angka itu. 2 kali 3, 2 kali 4, 3 kali 4 ya, dijumlahkan ya. Hasilnya adalah yang bagian atas 24, yang bagian bawah 2 kali 3 itu 6, 2 kali 4 8, 3 kali 4 itu 12 ya. Kalau di total yang bagian bawah nilainya adalah 26. Jadi 24 per 26 hari. Nah, kalau kita ubah menjadi jam, maka kita kalikan 1 hari itu 24 jam, maka kita kalikan 24. Jadi 12 per 13 itu kalau dikecilkan, 24 per 26 kalau disederhanakan kan 12 per 13. Ini kalau mau dijadikan dalam bentuk jam, maka kita kalikan dengan 24. Nah, 12 kali 24 itu ketemunya 288 per 13, ini jam. Kita akan hitung 288 dibagi 13 itu ternyata 22,15 jam. Nah, kita tulis saja. Jadi kalau kita lepaskan seperti ini, berarti 22 jam ditambah 0,15 jam. Nah, ini bentuknya masih jam, padahal di opsi pilihan gandanya menit ya. Jamnya tetap utuhkan, jadi 22 jam ditambah, kalau diubah menjadi menit kalikan 60 ya kan, 1 jam kan 60 menit. Jadi 0,15 kali 60 ketemunya 22 jam 9 menit. Nah, harusnya jawabannya adalah yang A teman-teman, tapi ternyata di LMS-nya ternyata jawabannya adalah yang C, 1 hari 50 menit ya. Ya, itu jelas salah ya. Di LMS-nya jawabannya tidak itu ya, tapi teman-teman harus yang di LMS jawabannya adalah E ya. Jadi salah ya. Yang E itu 22 jam 15 menit itu salah. Jawaban yang benar adalah 22 jam 9 menit. Next, berikutnya teman-teman, untuk soal berikutnya, Pak Firman memperoleh penghasilan 7.650.000. Dari penghasilan tersebut 9/9 bagian digunakan untuk biaya bersama, 11% digunakan untuk transportasi sehari-hari, 30% untuk biaya hidup, 0,15 digunakan untuk membayar cicilan rumah, serta sisanya digunakan untuk tabungan. Nah, besar dana untuk tabungan, jadi kita langsung menghitung saja sisa yang digunakan untuk tabungan itu, kita hitung langsung bagian sisa atau untuk tabungan itu berapa. Pertama, cara mengerjakan soal seperti ini, itu yang pertama kita tuliskan bagian globalnya, bagian utuhnya adalah 1 ya kan, 1 itu artinya belum dibagi-bagi gitu ya. Oke, kemudian
1/9 digunakan untuk biaya bersama, berarti dikurangi, ya kan, digunakan artinya dikurangi 1/9. Kemudian 11% digunakan lagi, berarti dikurangi 11%, itu kita tulis 11/100 gitu. Kemudian 30% digunakan untuk biaya hidup, dikurangi lagi 30/100. Kemudian 0,15 bagian, 0,15 bagian itu berarti kalau diubah ke bentuk pecahannya nanti ya, ini berarti sisanya yaitu hasilnya itu berapa. Nah, kita ubah ke bentuk penyebut yang sama saja supaya enak ya. Ini jadi 1 itu 100/100, 9 ini masih utuh aja, enggak apa-apa, kita gunakan yang bisa digunakan mudah saja. Ini 11/100, ini 30/100, ini kalau diubah menjadi per 100 ya 15/100 gitu ya, 15/100. Kita kumpulkan ya sekarang, yang penyebutnya 100 kita kurangkan, jadi ini 100/100 dikurangi 11/100 dikurangi 30/100 dikurangi 15/100 baru dikurangi 1/9 ya. Ini sifatnya adalah sifat komutatif ya, asosiatif ya, boleh ditukar-tukar ya. Kemudian kita tinggal mengurangkan yang menyebutnya sama, jadi 100 dikurangi 11 dikurangi 30 dikurangi 15, ketemunya adalah 44/100, baru dikurangkan dengan 1/9, kita samakan penyebutnya menjadi 900, jadi 396/900 dikurangi dengan 100/900, ketemunya adalah 296/900 bagian. Nah, bagian penuhnya adalah 7.650.000, berarti kita tinggal menghitung, berarti 296/900 kali 7.650.000. Nah, ini 02 kita coret saja gitu ya. Kemudian 9 dan 765 kita bisa bagi, 765 dibagi 9 ketemunya adalah 85. Jadi kalau kita menghitung adalah 296 kalikan 8.500 karena nolnya masih ada 2. Nah, kalau dihitung totalnya ternyata jawabannya adalah 2.516.000 rupiah. Jadi jawaban yang benar adalah 2516000. Next, berikutnya ada soal seperti ini. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 30, ini satuannya tidak diketahui, untuk jarak waktu A kilometer. Ini anggap saja itu kilometer per jam ya, kecepatannya yang kecepatan 30 itu. Kemudian dilanjutkan pada jarak 2A kilometer berikutnya melaju dengan kecepatan 40. Rata-rata kecepatan mobil tersebut adalah apakah 38, apakah 36, 35, 33,33, apakah 36,67. Oke, kita tulis saja yang diketahui dulu. Kecepatan yang pertama itu ada ini jaraknya ya, jaraknya dulu A kilometer ya kan. Kecepatannya adalah 30. Nah, kita cari waktu pertama dulu ini. Kalau ada jarak, ada kecepatan, maka waktunya adalah rumusnya jarak dibagi kecepatan. Nah, jarak dibagi kecepatan berarti A/30. Untuk jarak kedua itu 2A, jarak kecepatan keduanya 40, maka T2-nya berarti 2A/40. Nah, kalau kita sederhanakan berarti A/20 gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu untuk menentukan kecepatan rata-rata kita harus tahu jumlah jarak dan jumlah waktu, ya kan? Jumlah jaraknya ini, total jaraknya S1 tambah S2, A ditambah 2A ketemunya 3A. Waktunya kita jumlahkan, total waktunya T1 ditambah T2, A/30 ditambah A/20. Nah, kalau kita jumlahkan, kita samakan penyebutnya jadi 60. Jadi 2A/60 ditambah 3A/60 hasilnya 5A/60. Kalau kita sederhanakan, tidak usah disederhanakan juga boleh. Kecepatan rata-ratanya jarak dibagi waktu kan. Total jarak dibagi total waktu. Total jarak dibagi total waktu, total jaraknya 3A, total waktunya 5A/60. Nah, berarti 3A/5A/60 atau 3A dikalikan 60 dibagi 5A. Nah,
3 kali 60 ketemunya 180. A per 5A, jawabannya A per A habis ya. Jadi 180 dibagi 5, jawabannya 36. Oh, maka jawaban yang paling tepat adalah 36. Berikutnya, pompa A mampu memompa air dengan debit 80 meter kubik per menit dan pompa B 100 meter kubik per menit. Kedua pompa telah digunakan secara bersama-sama untuk menguras air 72.000. Nah, setelah 5 jam pertama pemakaian, ternyata pompa A rusak, sedangkan pompa B tetap bisa digunakan hingga selesai. Lama waktu untuk menguras seluruh isi kolam tersebut adalah titik-titik, apakah 7, 5, 6, 9, atau 8. Nah, coba kita kerjakan dulu. Karena ini dua-duanya pompa itu bekerja 5 jam pertama, kita hitung dulu ya. Jadi pompa A itu selama 5 jam itu mampu menguras berapa? Kan 80, ini debitnya kan 80 meter kubik per menit. Jadi kita jadikan kita kerjakan selama 5 jam, hasilnya berapa? Berarti 80 kita kalikan 5 kalikan 65 itu 5 jam, 1 jamnya 60 menit kan, jadi 5 kali 60 kan gitu. Jadi hasilnya adalah 24.000 meter kubik. Kemudian pompa yang kedua 5 jam, ini karena debitnya 100 ya, 100 kali 5 kali 60 ketemunya adalah 30.000 meter kubik. Nah, berarti selama 5 jam itu pompa A dan pompa B itu bekerja itu dapat menguras 54.000 meter kubik. Nah, sisanya berapa? Sisanya volume airnya adalah 72.000 dikurangi dengan 54.000, hasilnya adalah 18.000 meter kubik. Nah, ini sisa waktunya itu dikerjakan oleh pompa B. Berarti waktu untuk menguras sisa ya kita bagikan terhadap pompa B ya. Berarti 18.000 kita bagi dengan debit yang B yaitu 100, jawabannya adalah 180 menit. Nah, 180 menit itu berarti ada 3 jam. Jadi total penggunaan berapa? Pertama bersama-sama 5 jam, kemudian ditambah dengan waktu sisanya dikerjakan oleh pompa B selama 3 jam, berarti 5 jam ditambah 3 jam, hasilnya adalah 8 jam. Jadi jawaban yang benar adalah 8 jam. Berikutnya, Anton dan Benny berangkat dari kota A menuju kota B mengendarai mobil dengan kecepatan berturut-turut 60 dan 40. Benny berangkat lebih dahulu, selang 2 jam kemudian Anton baru berangkat. Benny akan tersusul oleh Anton setelah Benny berkendara selama titik-titik jam ya. Berarti ini yang jenisnya adalah kecepatan susul menyusul. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Coba kita amati, kita anggap V1-nya itu adalah kecepatan orang yang tersusul. Karena di sini yang tersusul adalah Benny, maka V1-nya adalah V Benny 40 gitu ya. Kemudian V Anton itu yang menyusul itu dianggap V2 atau yang lebih besar itu 60. Selangnya adalah 2 jam. Kemudian waktu untuk menyusul itu waktu Anton menyusul, jadi waktu yang digunakan oleh Anton yang menyusul berapa, itu rumusnya adalah V1T per V2 dikurangi V1. Nah, kita hitung V1-nya 40, T-nya adalah 2. Jadi 40 kali 2 per 60 dikurangi 40. Ya, T-nya 2, ingat ya. T-nya selang waktu penyusulnya adalah 2. Kemudian berarti 40 kali 2 ketemunya 80 per 20, hasilnya adalah 4 jam itu ya. Jadi 4 jam itu waktu Anton 4 jam. Nah, berarti waktu Benny berapa? Kan selang 2 jam sebelum Anton, berarti 2 jam ditambah 4 jam ketemunya 6 jam. Ini jawaban yang benar ya teman-teman. Nah, ini kalau di LMS silahkan cari yang sama saja. Saya agak males memikirkan LMS karena memang banyak sekali jawaban di LMS yang tidak benar. Jadi jawaban yang benar adalah 6 jam. Nanti teman-teman ketika mengerjakan soal yang P3K itu yang benar seperti ini ya. Jadi jangan cari yang salah gitu ya teman-teman ya. Ini sebagai referensi untuk teman-teman.
Next, berikutnya ada segitiga ABC sama sisi dengan luasnya 228 cm persegi, D titik tengah AC, E titik tengah AD, dan F titik tengah AB. Luas segitiga DEF adalah titik-titik cm persegi. Apakah 57,5, apakah 29,5, apakah 14,5, apakah 28,5, apakah 14,25. Yuk kita gambar dulu seperti ini. Titik D-nya di tengah AC, berarti D-nya di sini. Kemudian E-nya di tengah AD, berarti ini E. Kemudian F-nya adalah di tengah AB seperti ini. Yang ditanyakan luas ini. Ya, bagaimana menghitung luas ini? Coba kita amati. Yang diketahui dulu adalah luas segitiga ABC. Nah, coba teman-teman perhatikan segitiga AFD. Bahwa segitiga ABC yang besar itu dan AFD, dilihat segitiga AFD itu sebangun, ya, sama-sama segitiga sama sisi, ya kan, sebangun. Nah, perbandingan sisi-sisinya, ya, karena sisi yang kecil atau AFD, segitiga yang kecil AFD itu adalah setengah, sisinya AD itu setengahnya AC, sisinya EF setengahnya AB, otomatis sisinya DF adalah setengahnya BC. Maka perbandingan sisi-sisi segitiga yang kecil dibanding yang segitiga yang besar itu perbandingannya adalah 1:2 atau setengahnya, ya. Maka untuk menghitung luas yang kecil atau luas segitiga yang AFD, luas segitiga AFD itu mudah sekali. Rumusnya adalah skala dikuadratkan dikali luas, ya, luas yang diketahui. Nah, AFD tadi kan perbandingannya adalah setengah. Jadi setengah kuadrat, ini rumus ini silahkan dicatat ya. Setengah dikuadratkan dikali luas ABC, yang besar itu ABC. Nah, setengah kuadrat itu setengah kali setengah adalah 1/4 dikalikan 228. Nah, jawabannya adalah 57. Jadi segitiga AFD itu luasnya adalah 57. Ya, sekarang kita perhatikan segitiga EFD, dilihat itu EFD yang ditanyakan, dan segitiga AFE itu kongruen, artinya sama dan sebangun, ukurannya sama, bentuknya sama. Nah, jadi ada dua segitiga yang bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, karena kongruen dan luas AFD itu 57, maka otomatis segitiga EFD itu setengahnya dari AFD, ya kan? Setengahnya AFD. Nah, jadi setengahnya 57, ketemunya adalah 28,5. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 28,5. Oke, nomor 10 sekarang, sepotong daging dalam kulkas bersuhu negatif 3 derajat Celcius. Daging tersebut dipanaskan di atas api hingga suhunya naik 8 derajat Celcius setiap 2 menit. Suhu daging setelah dipanaskan 6 menit adalah berapa? Apakah 14 derajat Celcius, 21 derajat Celcius, 34 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, dan 27 derajat Celcius? Ini jawaban yang tepat yang mana? Ya, kita tuliskan dulu untuk suhu mula-mulanya di sini. Negatif 3 derajat. Nah, itu naiknya 8 derajat setiap 2 menit. Nah, ini dinaikkan selama 6 menit, berarti karena naik itu ditambah periode waktunya, berarti 6/2. Nah, kalikan 8, ya. Negatif 3 ditambah 6 bagi 2, 3, dikalikan 8, 2, berarti negatif 3 ditambah 3 kali 8, 24. Nah, kemudian negatif 3 ditambah 24, jawabannya adalah 21. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Ya, silahkan dicatat. Soalnya begini teman-teman, ini tentang persamaan kuadrat, yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat dikurangi 9X tambah 10 sama dengan 0, maka nilai dari 2X1 dikurangi 3X2 dikuadratkan adalah berapa? Apakah 1, apakah 1/4, apakah 0, apakah setengah, apakah 2?
Oke teman-teman, untuk mengerjakan soal seperti ini bagi teman-teman harus mencari dulu nilai X1 dan X2 atau mencari akar-akar dari 2X kuadrat dikurangi 9X ditambah 10 ya. Ini bagaimana cara menentukan akar-akarnya, coba perhatikan, simak. Ini kalau tidak memperhatikan tidak bisa ya teman-teman ya, karena kita akan gunakan teknik yang cepat, dan yang cepat ini tidak biasa untuk ya tidak biasa seperti yang diajar di buku-buku, karena ini menggunakan rumus cepat ya. Coba pertama kita kalikan untuk ini dan ini ya, bagian depan dan bagian belakang kita kalikan. Yang depan itu positif 2, yang belakang itu positif 10, jadi positif 2 dikalikan dengan positif 10, positif kali positif ya positif, 2 kali 10 20, berarti ini hasil kalinya 20. Next, langkah berikutnya teman-teman tulislah angka 20 tadi, carilah perkalian yang menghasilkan angka 20, yaitu 1 kali 20 ya kan, 2 kali 10, ada lagi 4 kali 5 ya. Kalau sudah ketemu semua hasil perkaliannya, silahkan teman-teman lihat yang ini, yang tengah ini, koefisien dari X. Koefisien dari X itu adalah negatif 9. Nah kita cari di antara 1, 20, 2, 10, dan 45 ini kalau dioperasikan menghasilkan negatif 9 itu yang mana? Nah tentu saja yang ini. Nah ini yang 4 dan 5 ini yang kemungkinan menghasilkan angka negatif 9. Supaya negatif 9 maka dua-duanya harus negatif, jadi negatif 4 dan negatif 5. Nah kita cari X2 dan X1 nya. X2, misalnya X2 ya. Bagaimana mencari X2 nya? Coba teman-teman lihat yang ini. Ini 4 dibagi dengan yang ini, yang depan koefisien X kuadrat ini. Kalau negatif 4 maka tulislah 4 kebalikannya ya. Kalau tadi negatif 4, yang atas itu yang di dalam lingkaran merah itu kan negatif 4. Kalau mencari akar itu kebalikannya. Kalau negatif 4 berarti 4 per depan, angka depan yang saya kasih garis hijau itu 2 ya. Jadi 4 dibagi 2 ketemunya adalah 2. X1 nya atau akar yang lain, dilihat teman-teman, itu karena negatif 5 maka tulis saja kebalikannya adalah 5 per 2. Nah jawabannya adalah 2,5. Nah kalau X1 dan X2 sudah ketemu, kita tinggal masukkan untuk mencari nilai 2x1 dikurangi 3x2 dikuadratkan, kan gitu ya. Jadi 2 kali x1 nya adalah 2,5, jadi 2 kali 2,5 dikurangi 3 kali 2, kemudian hasilnya dikuadratkan. 2 kali 2,5 atau 2,5 kali 2 ketemunya 5, 3 kali 2 6, maka 5 dikurangi 6 dikuadratkan, hasilnya negatif 1 dikuadratkan, hasilnya adalah 1. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor yang ini adalah 1. Nah saya tidak melihat opsi jawaban yang benar untuk LMS ya, silakan disesuaikan sendiri. Kalau memang di LMS nya tidak 1 maka ya pilih saja yang tidak 1, tapi caranya mengerjakan yang benar ini, karena memang saya sudah frustasi banyak sekali yang di LMS itu yang salah kunci jawabannya gitu ya teman-teman ya. Jangan diikuti yang salah kunci jawabannya, tapi hanya untuk menuju ke step berikutnya Anda harus ikuti apa yang ada di LMS. Nomor selanjutnya, perhatikan pola berikut. Pola ke-1 itu jumlahnya 1, merupakan penjumlahan dari 1 itu saja. Kemudian pola 2 itu 4 sama dengan 1 tambah 3. Pola 3 itu 9 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5. Pola 4 nya 16 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Pola 18 nya itu M, yang merupakan penjumlahan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah N. Pertanyaannya adalah nilai M dikurangi 2N adalah titik-titik. Coba perhatikan, N ini merujuk kepada suku ke-18 ya kan. Suku ke-18 itu nilainya berapa dari barisan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Sementara untuk M itu hasil penjumlahan dari barisan tadi sampai ke suku ke-18 berapa, kan gitu. Nah kita simak, coba perhatikan barisannya kan seperti ini.
Ini yang namanya A itu suku pertama atau suku paling depan itu angka 1. Yang B itu beda suku. Beda sukunya 1, 3, 5, 7 itu kan 2. Ya, selisih bedanya 2. Untuk menentukan UN, rumusnya ini teman-teman, silahkan dihafal pada barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. Gitu ya. Berarti mencari U18, gantikan N dengan angka 18, A1, B2. Jadi U18 sama dengan A-nya kan 1, ditambah N-nya tadi 18 dikurangi 1, B-nya 2. Nah, 1 tambah 18 dikurangi 1 baru dikalikan 2. 18 dikurangi 1 ketemunya 17 dikalikan 2. Nah, jadi 17 kali 2 dulu, jadi 1 ditambah 34, hasilnya adalah 35. Oh, jadi N-nya ketemulah nilainya 35. Sekarang kita cari M. M tadi adalah jumlah 18 suku pertama. Jadi rumus jumlah itu rumusnya adalah Sn sama dengan setengah N dalam kurung A ditambah UN, di mana A adalah suku pertama, UN adalah suku terakhirnya. Kita akan cari suku ke-18, jumlah 18 suku pertama, gantikan N dengan angka 18, jadi setengah kali 18, suku pertamanya adalah 1 dan suku terakhirnya atau N-nya tadi adalah 35. Ya, berarti setengah dari 18 itu 9, 1 ditambah 35 itu 36. Jadi 9 kali 36 ketemunya adalah 324. Jadi jawaban yang benar teman-teman adalah D, 324. M-nya. Oh, M-nya 324 ya. Kita belum menjawab ya. Oke, sekarang kita jawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah M dikurangi 2N. M dikurangi 2N. M-nya adalah 324 dikurangi 2 kali N, N-nya 35. Jadi 324 dikurangi 70 ketemunya adalah 254. Oh, jawaban yang benar adalah 254. Gitu ya teman-teman ya. Oke, next, berikutnya nomor 12. Sebuah benda dengan berat 1800 Newton akan dinaikkan ke ketinggian 2,5 meter. Jika keuntungan mekanis yang diharapkan adalah 6, berapa jarak yang ditempuh benda pada bidang miring dan kuasa yang diperlukan untuk mendorong benda tersebut. Nah, ini coba perhatikan teman-teman. Ini soalnya kan ada dua. Yang pertama menghitung jarak yang ditempuh pada bidang miring. Yang kedua adalah besarnya gaya kuasa yang diperlukan untuk mendorong benda tersebut. Tapi di opsi jawabannya hanya satu, yaitu gayanya. Nah, kita akan bahas dua-duanya saja karena pertanyaannya ada dua. Nah, diketahuinya yang pertama beratnya adalah 1800 Newton. Oke, gitu ya. Kemudian tinggi bidang itu 2,5 meter ketinggian bidang. Nah, keuntungan mekanisnya 6. Kita tahu bahwa rumus untuk menghitung keuntungan mekanis pada bidang miring itu adalah panjang bidang dibagi tinggi bidang. Panjang bidang dibagi tinggi bidang. Nah, panjang bidangnya yang ditanyakan, ya kan? Jarak yang ditempuh pada bidang miring itu yang ditanyakan ya panjang bidangnya. Tinggi bidangnya 2,5, berarti 6 sama dengan panjang bidang dibagi 2,5. Maka panjang bidangnya adalah 6 kali 2,5, ketemunya adalah 15 meter. Gitu ya, 15 meter. Jadi jarak yang ditempuh benda pada bidang miringnya jawabannya 15 meter. Ketemu satu jawaban. Sekarang kita akan menghitung berapa besarnya gaya kuasa, ya, gaya kuasa. Kita juga memiliki rumus untuk keuntungan mekanis. Tadi rumusnya adalah beban dibagi kuasa. Nah, keuntungan mekanisnya 6, berarti beban dibagi kuasa sama dengan 6. Nah, di situ bebannya ada 1800, maka
berarti kuasanya ini ya, kuasanya berarti kan beban dibagi 6. Kalau 6 sama dengan beban dibagi kuasa, maka kuasanya adalah beban dibagi 6 kan gitu ya. 6-nya tukar tempat dengan kuasa kan boleh. Jadi kuasanya sama dengan beban dibagi 6. Nah, bebannya adalah 1800 Newton, berarti bagi 6 ketemunya adalah 300 Newton. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 300 Newton. Nah, ini kuasanya adalah 300 Newton. Berikutnya ini agak susah ya, ini kalau di matematika itu sistem persamaan linear dua variabel, tapi bentuknya ini hot sekali tentang umur atau usia ya. 7 tahun yang lalu umur ibu sama dengan 6 kali umur Hani. Tahun depan umur ibu 2 lebihnya dari 3 kali umur Hani. Umur Hani 2 tahun yang lalu adalah tahun. Apakah 11, 14, 13, 10, 12? Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini supaya mudah? Oke, coba teman-teman perhatikan. Nah, kalau bisa ya sambil siapkan untuk oret-oretannya, pensil, kertasnya. Ya, nanti bisa diulangi lagi dengan mengerjakan sendiri ya teman-teman ya. Oke. Kalau ada soal seperti ini, maka kita misalkan dulu umur yang sekarang sebagai patokan ya. Umur ibu sekarang kita tulis saja misalkan B gitu ya. Kalau I gak enak ya, B saja itu ya. Kemudian Hani sekarang itu H. Posisi sekarang umur ibu adalah B, sekarang umur Hani adalah H. Kemudian kita baca untuk kalimat pertama, teman-teman silakan dibaca. 7 tahun yang lalu umur ibu sama dengan 6 kali umur Hani. Kalau 7 tahun yang lalu umur ibu berapa? Kalau umur sekarang B 7 tahun yang lalu berarti B dikurangi 7 kan. Ya, ini umur ibu. Sama dengan ya kan? 6 kali berarti 6. Umur Haninya kan 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu kan ya H dikurangi 7 kan begitu. Nah, kita kalau sudah seperti ini kita distribusikan ya, B dikurangi 7 sama dengan 6 kali H, 6H. 6 kali 7 42. Jadi B dikurangi 7 sama dengan 6H dikurangi 42. Nah, kita operkan 6H-nya ke sebelah kiri, jadi B kan positif 6H, itu pindah ruas ke kiri jadi negatif 6H sama dengan negatif 42. Yang sebelah kanan negatif 7 pindah ke kanan jadi positif 7. Berarti B dikurangi 6H sama dengan negatif 35. Dapatlah persamaan 1. Sekarang kita lanjutkan, kita harus nyari persamaan berikutnya. Bagaimana cara mencarinya? Kita baca lagi kalimat kedua. Tahun depan berarti umur ibu berapa? Berarti tahun depan berarti B tambah 1 kan? Ya. Sama dengan 2 lebihnya, bukan 2 kalinya ya, 2 lebihnya. 2 lebihnya itu berarti 2 plus 3 kali 3. Lihat 3 ya. Umur Hani H plus 1. Jadi B plus 1 sama dengan 2 ditambah 3H plus 1. B plus 1. Nah, ini kita distribusikan 3 kali H 3H, 3 kali 1 3. Nah, kalau kita hitung B dipindahkan ruas, 3H-nya sebelah kiri berarti B dikurangi 3H. Yang sebelah kanan kan tadi 2 dan 3 ya. 2 dan 3 kan 5. Tulis saja 5. Positif 1 di sebelah kiri pindah ke kanan jadi negatif 1. Hasilnya B dikurangi 3H sama dengan 4. Dapatlah persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita tulis seperti ini. Kita akan cari menggunakan sub eliminasi saja ya, eliminasi. Jadi ini sama-sama B sudah sama, jadi tidak usah dikalikan dengan koefisien-koefisiennya terbalik ya. Ini karena sudah sama maka sama-sama B, maka kurangkan saja. Nah, B kurangi B 0 berarti tidak usah ditulis. 6 negatif 6 dilihat itu negatif 6H, hanya tidak usah dibaca dulu ya. Negatif 6 dikurangi negatif 3. Jadi yang atas kurangi bawah. Negatif 6 dikurangi negatif 3. Dikurangi negatif artinya positif. Jadi negatif 6 ditambah 3. Jawabannya negatif 3H. Negatif 35 dikurangi 4 berarti dikurangi negatif 35 dikurangi 4 jadi negatif 39. Maka hanya adalah negatif 39 dibagi dengan negatif 3. Negatif dibagi negatif positif.
39 bagi 3 ketemunya 13 gitu. Oh ternyata umur Hani sekarang ketemu 13 teman-teman ya. Umur Hani sekarang 13. Pertanyaannya sekarang kita lihat umur Hani 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu berarti dikurangi 2 ya. Berarti umur Hani 2 tahun yang lalu ya H dikurangi 2. 13 dikurangi 2 ketemulah 11 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 11. Nah ini teman-teman, paham ya? Ini agak panjang ya, tapi tidak apa-apa. Oke, next ke nomor 3. Buah kelapa yang masih menggantung di pohon kira-kira masanya adalah 1,5 kg. Ketinggian pohon itu 8 meter. Berapa energi potensial buah kelapa tersebut jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat? Apakah A itu 100 Joule, B 200 Joule, C 120 Joule, D 10 Joule, dan E 50 Joule. Nah bagaimana cara mengerjakannya? Kita analisa dulu apa yang ada pada soal. Oke, massa itu disimbolkan dengan M. Jadi M-nya adalah 1,5 kg. Ini sudah standar internasional. Kalau belum internasional kita ubah dulu ya. Massa itu pakai standarnya kilogram. Ketinggian pakai meter, betul ya. Ketinggian itu simbolnya adalah H. H 8 meter ya. Kemudian percepatan gravitasi itu simbolnya adalah G. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah energi potensial. Nah kita tahu bahwa rumus dari energi potensial itu adalah hasil kali antara massa, gravitasi, dan ketinggian ya. Nah kita tinggal kalikan saja. Massanya kita gantikan dengan 1,5, gravitasinya adalah 10 ya kan. Kemudian ketinggiannya adalah 8. Jadi 1,5 kali 10 kali 8. Nah 1,5 kali 10 ketemunya 15. Jadi 15 kali 8, 15 kali 8 hitungannya adalah 120. Satuannya adalah Joule. Itu satuan untuk energi potensial atau energi ya. Satuan energi atau usaha itu Joule ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 120 Joule. Nah ini kebetulan kelihatannya sudah sama antara LMS dan yang pengerjaan kita. Nomor 11. Sebuah benda yang semula diam bergerak dengan percepatan tetap selama 10 sekon. Jika jarak yang ditempuh 100 meter dan massa benda 5 kg, maka besar gaya yang bekerja adalah titik. Apakah 30 Newton, apakah 40 Newton, apakah 50 Newton, apakah 10 Newton, apakah 20 Newton? Coba kita hitung teman-teman ya. Ini waktunya adalah 10 sekon. Terjadi percepatan tetap, waktunya 10 sekon. Jarak kita simbolkan dengan S ya. Ketika mendatar kita simbolkan S, ketika vertikal kita simbolkan H atau ketinggian. Oke, 100 meter, massanya 5 kg. Yang ditanyakan adalah F atau gayanya berapa. Nah kita tahu bahwa rumus untuk menghitung gaya itu M kali A ya, M-nya sudah ada, A-nya belum ada, maka kita cari A dulu. Yang ada apa di situ untuk mencari A? Itu yang ada adalah T dan S. Oh berarti kita olah yang rumus S, rumus menghitung jarak. Jaraknya rumusnya adalah V kali V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0 itu kecepatan awal, A itu percepatan, T dan itu waktu, S itu jaraknya. Kita masukkan angkanya, S nya adalah 100, kita masukkan S nya 100. V0 nya kecepatan awalnya kan diam tadi ya. Diam itu berarti 0. 0 kali 10 ditambah setengah kali A kali 10 kuadrat, T nya kan 10 ya kan. 0 kali 10 0, maka hilang saja. 0 kali 10 0, berarti 0 ditambah setengah A kali 10 kuadrat, maka itu ya 0 kali 10 hilang itu aja ya. Berarti 100 sama dengan setengah A kali 10 kuadrat. 10 kali 10 100. Nah setengah kali 100 50 gitu ya. Setengah kali 100 kan 50. Jadi 100 sama dengan 50 A gitu ya. Maka A nya berapa ya? Maka A nya adalah 100 dibagi 50, ketemunya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Oh ternyata percepatannya ketemu 2 meter per sekon kuadrat.
Maka kita bisa menghitung gaya, rumusnya tadi M kali A, berarti M-nya tadi 5, A-nya adalah 2, jadi 5 kali 2 ketemunya adalah 10. Satuannya gaya adalah Newton. Jadi jawabannya adalah 10 Newton. Gitu ya teman-teman ya. Next, berikutnya nomor 15. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Mobil tersebut dipercepat konstan menambah tambahan kecepatan 2 meter per sekon. Berapa kecepatan mobil tersebut setelah bergerak 20 sekon? Oke, kita diketahuinya kecepatan awal kita simpulkan, ini A-nya 2 meter per sekon kuadrat ya, T-nya 20 sekon, kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Ini yang diketahui ini teman-teman. Yang ditanya A-nya kan itu kecepatan dipercepat konstan sebesar 2 meter per sekon, itu berarti percepatannya 2 meter per sekon kuadrat, itu sama ya. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan mobil setelah 20 sekon. Nanti yang ditanyakan adalah VT. Rumus VT adalah V0 ditambah AT. VT sama dengan V0 ditambah AT. VT kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, A itu percepatan, T itu adalah waktu. Ya, kita hitung sekarang. VT berarti V0 nya adalah 20 ditambah A nya 2, T nya 20 gitu ya. Jadi 2 kali 20 kita kerjakan dulu, berarti 20 ditambah 40, ketemunya berarti 60 meter per sekon. Nah, jawabannya adalah 60 meter per sekon. Cukup sekian teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini membawa manfaat dan membantu teman-teman dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.